Bapak Ibu kemarin kan sudah sudah dari yang ini ya, upaya peningkatan mutu keselamatan pasien, lalu ada penerapan sasaran keselamatan pasien kemarin kan ya. Terakhir sekarang untuk bab 2 ini adalah pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Nah ini tadi kemarin jangan lupa Bapak Ibu ya, bikin indikator. Ini gimana cara bikin indikator kemarin ya. Pertama indikator itu ada 2 ya. Pertama yang sifatnya mandatori, maksudnya dari negara ya, contohnya apa? Nah, INM nanti Bapak Ibu kan indikator nasional mutu ada 4 ya, kebersihan tangan, lalu pemakaian APD, kepuasan pelanggan, satu lagi apa ya Pak? Untuk yang INM klinik cuci tangan, APD, kepuasan pelanggan, satu lagi. Oh ya, identitas ya. Ya, nanti kalau identitas lihatnya di mana? Lihatnya Bapak Ibu dari kalau mau monitoring, coba cek SOP yang kontak dengan pasien dari pendaftaran, kajian awal, penerimaan, penyerahan farmasi, ya, penyerahan obat, penyerahan hasil lab, ya, pengambilan darah, segala macam. Jadi SOP yang kontak dengan pasien jangan lupa direview, dilihat adakah langkah petugas menanyakan identitas pasien 2 dari 3, yaitu nama lengkap, umur atau tempat tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Jadi 2 dari 3 itu. Ya. Lalu dilakukan setelah bikin indikator, dicari ya kira-kira mana yang mau diperbaiki. Kalau dari misalnya Bapak Ibu misalnya itu kan ada indikator mandatory, ada yang non mandatory ya, yang maksudnya indikator dari klinik. Bagaimana cara memilihnya? Ya Bapak Ibu bisa memakai area prioritas ya. Nanti setelah itu diukur mana yang area prioritas, mana yang menurut Bapak Ibu penting untuk segera diperbaiki ya. Jangan lupa didiskusikan dengan teman-teman unit, lalu dibikin kamus indikatornya ya. Habis itu nanti baru Bapak Ibu melakukan monitoring dan evaluasi, monitoring, analisa dan evaluasi ya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu juga cara bagaimana membuat FPA ya, yang seperti kemarin kita pernah bahas ya. Bapak Ibu dalam setahun hanya 1 SOP saja yang dilakukan FPA ya. Dan kalau FPA-nya yang di mana? Yang SOP-nya, ya SOP-nya kalau bisa yang Bapak kerjakan, bukan yang sudah ada textbook-nya. Contoh di lab tuh SOP-nya apa? Pemeriksaan sih yang pakai itu, yang pakai tabung protein yang buat orang hamil kan ada protein urik, terus ada bidan nggak di sini? Nggak ada ya bidan, saya suka lupa tuh. Oh sahli, kalau sahli kan nggak perlu di FMEA lagi. Kenapa? Kan udah caranya begitu kan. Ya kayak gitu nggak usah di FMEA. Yang di FMEA itu contohnya apa? Yang Bapak Ibu sendiri buat. Contohnya apa? SOP pendaftaran. Itu kan Bapak Ibu sendiri yang buat. SOP penerimaan obat. Kan itu Bapak Ibu sendiri yang buat kan. Orang farmasi. SOP penyerahan hasil lab. Itu kan Bapak Ibu. Tapi kalau SOP yang sudah ada referensinya jelas, misalnya SOP hipertensi, referensinya kan jelas, bukunya dari mana itu nggak usah di FPA kan. Jadi FPA kan itu ya sifatnya layanan yang Bapak Ibu kerjakan ya. Oke, ini tadi bertanggung jawab ya, yang keselamatan pasien, dokter gigi ya, mutu bisa siapa saja, PPI ini dokter gigi, bidan, perawat ya. Kalau bisa ya bisa yang sudah pernah ikut terpapar PPI lah minimal ya. Ya PPI dasar ya segala macam. K3 dan ada manajemen risiko. Nanti saya cari ya. Ini tugasnya apa aja? Ada tuh saya. Cuma saya lupa. Nanti saya cari di laptop saya. Nanti kalau misalnya di sini ada wifi yang jalan saya kirim sekarang. Kalau enggak nanti pas sampai ada wifi saya kirim lewat dokter Egi. Jadi koordinator ini manajemen risiko itu tugasnya apa sih? K3 apa? Nah, itu ada semua. Nah, elemen penilaian tadi sudah ya kemarin ya. Penanggung jawab ini menetapkan penanggung jawab dan mutu ya. Ini berarti Bapak Ibu buat SK nih. Siapa aja penanggung jawabnya? Ya, penanggung jawab
tim mutu ya. PJ itu hanya satu orang, kalau tim mutu tuh ada PJ, ada anggota ya. Programnya bikin apa saja, ada indikator ya, dibikin SK-nya ya. Habis SK apalagi R, ada SK, ada panduan, ada pedoman ya. Kalau ada indikator mutu biasanya pakai KAK, kerangka acuan kerja, karena tiap tahun pasti berubah. Kalau tiap tahun berubah pasti Bapak Ibu bikin KAK ya. Dan juga bikin pedoman bagaimana cara melakukan pengukuran indikator mutu ya, dan juga dokumentasi catatan-catatannya segala macam ya. Insiden keselamatan pasien dilakukan investigasi sesuai ketentuan ya, apa KP, KNC, KTC, KTD ya. Kalau KPC nggak usah dibuat ya, yang dibuat hanya KNC, KTC, KTD atau Sentinel ya. Ada daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun ya, lalu ada bikin FMR ya. Apalagi pada proses yang risiko tinggi yang diprioritaskan ya. Bisa tadi Bapak Ibu bisa melakukan apa caranya, salah satunya bisa dihitung ada prioritas, bisa pakai brainstorming segala macam ya. Jadi kemarin sudah Pak Maman tentang keselamatan pasien ya, SKP kemarin sudah ada prosedur ditetapkan ya, berarti Bapak Ibu harus ada SOP ya mengenai ini semua. Identifikasi, komunikasi efektif yang SBAR, TBK, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yang rasa ya, penataannya bagaimana ya. Lalu proses tempat lokasi, tempat prosedur, tempat pasien ya. Ini biasanya pakai apa? Kemarin apa sih namanya? Shift itu apa namanya? Step out. Stop itu apa namanya kemarin listnya namanya, yang kita sebelum melakukan tindakan kita harus cek dulu. Iya, sign in. Nama itu semua namanya sign out namanya. Ya. Mana langkah pertama itu ada memastikan Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi pasien, sudah ada penandaan, apakah alatnya sudah siap. Lalu waktu pelaksanaannya bagaimana, waktu sign out-nya bagaimana, dicek lagi ada nggak alat-alat yang tertinggal atau segala macam, apakah semuanya sudah dikumpulkan seperti itu. Lalu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, cuci tangan, ya. Pilarnya itu pasti cuci tangan, ya. Kemarin siapa yang itu cuci tangan, contoh cuci tangan. Coba contoh ini. Ya. Pertama kan kawan-kawan kita ambil sabun dulu, taruh di tangan, kemudian diusap gini, kemudian kita bersihkan sela-sela, kemudian setelah itu kita kunci ini apa nih? Gini. Nah setelah begitu ini kita bersihkan juga, terus kemudian jempol kita putar begini. Dan yang terakhir ujung apa nih jari ya kita usap searah jarum jam. Langkahnya betul tapi detailnya salah. Langkahnya betul, step 6-nya betul tapi detailnya salah. Ini ya saya kasih tahu. Ini Bapak Ibu pas kebetulan kemarin saya baru jadi fasilitator untuk pelatih TOT pendamping PPI. Saya mau ikut malah suruh ngajar, bingung saya. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya, pastikan tidak ada aksesoris. Cincin, jam tangan itu nggak ada. Lalu waktu mengambil sabun, tangannya begini. Ini tangannya baru nanti pas cuci baru dibuka pelan-pelan, tapi masih top, terus diputar rapi, gosok. Arahnya kemana? Susah. Berlawanan apa enggak? Gampang ngaparinnya, ke jempol. Arahnya ke jempol. 1, 2, 3, depan ya. Jadi waktu terima begini, waktu mulai begini agak dilebarkan dan
rapat. 1, 2, 3, 4. Terus yang kedua gimana? Punggung. Jempolnya di sisi sini. Jangan lupa. 1, 2, 3, 4. Pindah. 1, 2, 3. Setelah itu sela-sela kan, jangan begini tumpah. Jadi begini. 1, 2, 3. Terus kunci, pegang, tekuk. 1, 2, 3. Terus 5. Jempol. Jempolnya nggak begini, tapi begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ini. Ada yang begini, ya. Ada yang begini. Tapi yang bagus begini. Rapi, karena WHO bilang forward, backward, forward, backward. Nah, ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa jempol yang tadi begini? Kenapa? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Sekarang saya tahu, saya mau Bapak Ibu tangannya ditutup kayak gini. Betul ya? Misalkan. Nah, ini maju. Enak dong. Oke, ya Ibu berdua maju. Tangan diangkat. Ngadep temennya. Diangkat tangannya, ngadep temennya. Kanan kiri. Ya. Ada bedanya nggak? Ada. Apa? Yang jempol kakak yang kita, arahnya ke sebelah ya. kiri kita, kakak yang jilbab kita arahnya ke sebelah kanan. Iya betul. Di belakang. Itulah kenapa harus begini. Karena kalau tadi Bapak Ibu yang satu, ya pertama kan 1, 2, begini, terus kan begini, terus begini kan. Ada satu jari pasti nggak ke kayak ini. Karena ini lebih dominan kan. Pasti ini dominan, yang ini kan nggak kena. Makanya tadi kenapa hampir yang kelimanya harus jadi KPI itu jangan ya. Saya tuh otak kita ngapal-ngapal begituan. Banyak kan, dimengerti aja. Ya. Dan terakhir mengurangi resiko cedera karena pasien jatuh. Nah, Bapak Ibu ini kan punya rawat inap sama rawat jalan. Berarti punya standarnya 2. Kalau untuk rawat jalan, pakai ukurnya apa? Pakai stand up dan gotes. Dan itu hanya untuk orang tua. Ya. Bagaimana caranya? Lihat dia bagaimana dia bangun dari duduk dan bagaimana dia berjalan. Ya. Anak-anak nggak bisa pakai stand up gotes. Ya. Yang pakai stand up gotes itu orang tua. Tapi kalau dirawat inap itu ada 2. Satu pakai Morse, satu pakai Humpty Dumpty. Morse untuk orang dewasa, Humpty Dumpty itu anak-anak. Ya, itu bedanya. Ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada? Nggak usah bikin rumit, santai-santai aja. Ya, ini ya. Digital safety checklist ya tadi ya. Komunikasi efektif ya. Dokumentasi rekam medis. Kapan kita pakai? Jadi ada prosedur yang ditetapkan, berarti ada SOP-nya. Tersedia bukti identifikasi pasien sebagai intervensi sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Observasi dan wawancara. Berarti saya melakukan observasi, nanti wawancara Bapak Ibu nanti mungkin ditanya bagaimana caranya. Tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan dalam rekam medis. Kan Bapak Ibu rawat inap ya. Ada dokter jagain nggak? Ada. Dokter jagain itu konsul nggak? Konsul kan? Yang jaga pasti umum kan, dokter umum kan? Konsulnya baik? By phone. Iya dong. Masa pakai merpati pos kan enggak? Pasti by phone dong. Nah disitulah nanti ada S buat dan TBK.
lihatnya di mana direktur medis. Misalnya saya mau lapor dokter Edi S dan situasi background assessment itu medis. Situasinya dok, lapor ada pasien laki-laki umur 40 tahun datang dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dada dirasakan 2 jam sebelum masuk rumah sakit, belum masuk ke sini. Tuh, backgroundnya pasien dengan pemeriksaannya sudah dapat apa saja, ya. Asesmennya kami sudah berikan obat apa aja, dok, rekomendasinya. Tulis nanti. SOP-nya seperti apa? Terus dibaca ulang, tulis baca kembali. Jadi dok dikasih obatnya A, B, C, D, yang diperiksa darahnya A, B, C, D, lalu urinnya A, B, C, D. Iya dok, iya. Catat, tulis. Nanti besok dokter Edi datang, kasih rekam medisnya, suruh tanda tangan. Nanti di rekam medisnya ditulis konsul dokter Edi lewat telepon jam segini, ini tanda tangan, yang terima telepon siapa? Suster A, dokter A, langsung nanti di stempel pakai sebar TBK. Itu bukti buat sebar dan TBK, ya. Apalagi misalnya dari lab tentang penghasilan antara hasil nilai kritis misalnya. Pas diperiksa DDS-nya sudah ditetapkan berapa nilai kritis untuk DDS, misalnya dari klinik 500, ternyata pasiennya 550, langsung ke dok. Ini hasil lab dari bapak ini, ibu ini, tadi DDS-nya 550, langsung tulis di rekam, langsung tulis SBAR. Lalu bukti pengelolaan keamanan obat yang perlu diwaspadai, ya, bikin list obat-obat apa yang perlu diwaspadai, ya, obat psikotropika, obat keras, ya, lasan, itu semua harus ada listnya dan bagaimana pengelolaannya. Lalu ada surgical checklist, ya, safety checklist, ya, yang kemarin formatnya. Lalu tadi momen, ya, dan langkah kebersihan tangan. Jadi kalau momen apanya? 2 sebelum, 3 sesudah. Sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik dan bersih, sesudah terkena cairan tubuh pasien, sesudah memegang pasien, menyentuh pasien, akhir setelah meninggalkan area pasien. Ya. Ingat-ingat tuh, ntar survei ditanya, pasti itu pertanyaan wajib. Ya, keselamatan pasien juga bedanya, ya. KPC, KIC, KIC, maka KTD, sama sentinel bedanya apa? Itu pasti pertanyaan wajib. Ya. Ada bukti penerapan pencegahan pasien jatuh, apa aja? Contohnya di klinik kalau ada pasien resiko jatuh diapain? Dikasih kalung kuning kan, benar kuning, dikasih stiker kuning, terserah puskesmas, terserah klinik, terserah kesempatan apa? Ketentuannya sebagai apa? Ada kursi roda, ya. Terus ada ram, ya, buat kursi roda, ada pakai tangga, ada pakai ram, segala macam. Ya. Ada pegangan kita buat pasien yang ini. Di kamar mandi juga ada pegangan, ya. Jalan inap ada tanda pasien resiko jatuh, ada bel dekat situ sana, seperti itu contohnya. Nah, ini untuk yang standar PMKP pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, Bapak Ibu bisa baca buku ini, ya. Dan ini bukunya ada di PDF, ya. Bapak Ibu bisa cari di internet, ya. Bagaimana PPI di FKTP. Jadi maksudnya seperti ini, PPI faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan mutu keselamatan pasien. Ada penanggung jawab mutu bersama koordinator PPI, menetapkan pedoman PPI dan koordinator PPI bersama tim mutu melaksanakan program PPI. Ada kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar dan transmisi. Ya, ada bundles, ada surveillance, memakai antibiotik yang bijaksana, pendidikan dan pelatihan. Koordinator PPI minimal telah mendapatkan pelatihan PPI dasar, ya, dan melaksanakan program PPI. Koordinator PPI mengusulkan indikator PPI yang akan dilakukan pengukuran dan ditetapkan oleh penanggung jawab klinik, serta dilakukan evaluasi dan dilaporkan secara berkala. Bapak Ibu nggak usah bingung, kira-kira saya indikator PPI-nya apa? Bapak Ibu baca buku ini, ada indikator PPI-nya apa aja? Udah tinggal ikutin aja.
Klinik penetapan kebijakan dan prosedur PPI, ya. Nah, ini salah satu contoh kebijakannya apa ya, SK, ya. Lalu ada panduan atau pedoman, ya. Nah, ini contohnya struktur organisasi PPI, ya, di bawah tim mutu, ya, masuk dari mutu. Lalu ada program PPI. Pertama, waspada isolasi dibagi dua, standar dan transmisi. Ya, standar ada berapa? Ada 11, tapi kalau di FKTP 10. Ya. Ada kebersihan tangan, pemakaian APD, pembuangan limbah, linen, penyuntikan yang aman, etika batuk, penempatan pasien, lalu tiga lagi kesehatan petugas. Saya membayangkan dulu ada pasien ini, kita kebersihan tangan, udah pemakaian APD, lalu ada limbahnya, lalu linanya, lalu tadi disuntik, penyuntikan yang aman, lalu konsep dirawat atau penempatan pasien. Setelah itu petugasnya harus diberi kesehatan, pendidikan buat kesehatan. Dua lagi apa ya? Sorry? Oh ya, alat ya, sterilisasi ketat ya. Satu lagi apa? Gimana ini udah? Nah, yang satu lagi kalau sebelah itu kan lembah fungsi. Nah, tapi kita nggak ada lembah fungsi. Kalau transmisi ada 3, kontak, droplet, dan airborne. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu. Sebetulnya kalau COVID itu apa? Droplet apa airborne? Droplet apa airborne? Droplet. Iya, jadi harus kita pakai masker, bedah, nggak perlu pakai gaun segala macam. Kalau TBC, airborne, harus pakai N95. Kalau puskesmas tuh suka terbalik, ketemu COVID pakai N95, ketemu TBC pakai medis, padahal nggak boleh, salah ya, terbalik. Surveillance ya, bundles itu bagaimana Bapak Ibu supaya tidak terjadi infeksi kepada apa aja. Pertama, supaya tidak terjadi blebitis, lalu infeksi akibat pemasangan intravena ya. Lalu bagaimana tidak terjadi infeksi pada saat pemasangan kateter. Nggak ada gigi ya? Nggak ada. Oh, kan ada UGD. Kalau di sini berarti bedah minor. Ya, batas ini. Lalu pemakaian menggunakan antibiotik yang bijaksana, ya, dibagi 3, ya, ada profilaksis, ada empiris, ada satu lagi itu profilaksis empiris. Jadi profilaksis itu kalau misalnya Bapak Ibu pakai operasi bersih minimal itu maksimal 24 jam. Lalu empiris itu kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu ini bakterinya karena apa? Jadi misalnya Bapak Ibu ada pasien datang demam, terus ada peningkatan hasil darahnya mengarah infeksi. Cuma belum tahu infeksinya apa, itu pakai antibiotik yang empiris. Tapi ketika kita tahu, oh ini demamnya karena ini, berarti antibiotiknya pakai yang sempit sesuai dengan bakterinya. Itu namanya definitif, ya seperti itu. Nanti obatnya, antibiotiknya nanti digolongkan jadi aware, ya. Ada yang akses yang mudah dipakai, ada yang harus dipakainya hati-hati, ada yang restriktif, ya. Yang benar-benar harus menggunakannya itu sesuai dengan jenis bakterinya, ya. Ada namanya restriktif dan itu hanya boleh dikeluarkan kalau ada persetujuan dari para dokter, ya. Namanya aware, ya. Itu semuanya ada di PPI dasar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lebih mau tahu, silakan Bapak Ibu ikut pelatihan PPI dasar.
Lalu ada petugas yang kompeten tanggung jawab melaksanakan monitoring, evaluasi dan implementasi PPI di klinik ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan audit, monitoring dan ikrar ya. Audit itu Bapak Ibu apa? Nah ini pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi dan melaporkan kualitas sesuai informasi dan kriteria ditetapkan. Jadi Bapak Ibu di sini audit itu mencari apakah ada gap antara data yang Bapak temukan dengan target ya. Misalnya Bapak Ibu mau tahu di sini kepatuhan cuci tangan berapa persen ya. WHO menetapkan kebiasaan cuci tangan itu yang baik itu di atas 85%. Jadi Bapak Ibu cuma lihat kira-kira kepatuhan cuci tangan di sini bisa nggak lebih dari 85%. Terus sebelumnya apa yang dimonitoring ya. Monitoring itu Bapak Ibu hanya melihat saja, tidak boleh mengintervensi, tidak boleh mengintervensi ya, aja. Intervensinya tadi pas Bapak Ibu sudah melakukan audit ya. Lalu ada ikra. Ikra itu proses kesinambungan yang memiliki fungsi preventif dalam tindakan pencegahan. Nah, ikra itu dibagi dua nanti, ada ikra bangunan dan ikra program. Ya. Ikra bangunan itu fungsinya apa? Misalnya Bapak Ibu mau melakukan konstruksi, mau memperbaiki ruangan. Misalnya Bapak Ibu mau bongkar ruangan radiologi. Nah, itu sebelum dilakukan pembongkaran, Bapak Ibu sebagai orang PPI itu harus membuat laporan bahwa sebelum melakukan pembongkaran si kontraktor itu harus melakukan apa saja ya. Salah satunya harus ditutup supaya debunya tidak keluar karena radiologi itu termasuk tingkat infeksiusnya tinggi ya, dan bisa dibongkar itu tipenya itu banyak debunya. Berarti si kontraktornya misalnya temboknya harus ditutup, lalu dilakban, harus disediakan embun air ya supaya debunya nggak berterbangan. Setelah selesai pekerjaan harus langsung disapu, harus langsung dipel, pokoknya nggak boleh ada sampah seperti itu. Nah, ini contoh monitoringnya. Tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan media informasi tentang kebersihan tangan. Jadi kalau bisa setiap ada bukti sarana kebersihan tangan, entah itu wastafel, entah itu hand rub, nah itu di atasnya kalau bisa ada informasi bagaimana melakukan 6 langkah cuci tangan ya. Nah ini kewaspadaan standar ya tadi ya, limbah, penyemelinan, beberapa pasien, pengelolaan alkes, kesehatan petugas, etika batuk, pendidikan yang aman ya, segala macam. Dan terakhir ada praktek lomba fungsi, cuma karena kita di mana di FKTP tidak ada praktek lomba fungsi, jadi hanya 10 yang ini saja ya. Ini tadi yang transmisi ada kontak, droplet, udara ya. Kalau kontak Bapak Ibu pakainya apa aja? Tergantung paparannya. Kalau memang Bapak Ibu paparan misalnya kayak orang melahirkan, misalnya ada tempat melahirkan di klinik, ada nggak? Nggak ada. Adanya apa kegiatannya? Oke, ada tabrakan nggak? IGD. Nah, ada tabrakan kan? Tabrakan itu berarti kan ada darah ya. Karena kita mencegah cipratan, berarti nggak mau kita pakai apa aja? Masker, terus face shield, kacamata ya, terus handscoot, terus jubah, gaun, sama sepatu yang tertutup. Nah, itu yang harus dipakai. Karena apa? Kita kan mau operasi nih, ada luka, kita nggak tahu, siapa tahu kita atau ada arteri yang kena, selalu nyemprot. Kalau kita nggak pakai gaun, itu kena di laju nanti. Ya, jadi harus tahu nih, kira-kira kalau saya begini kontaknya apa, kira-kira. Tapi kalau di praktek pribadi, kalau di ruang praktek, ya udah pakai masker aja. Ya, kita nggak pegang pasien, nggak pakai sarung tangan, kecuali kalau kita tahu memang si pasien itu kulitnya ada yang tidak intak, ya, terbuka, ada luka, ada mungkin ada korek atau ada apa, ya, atau ada warna kelainan kulit. Nah, berarti kita harus pakai sarung tangan. Tapi kalau biasa-biasa aja ya nggak perlu pakai sarung tangan, cukup pakai masker, ya. Ya kalau udara, ya tergantung. Kalau Bapak Ibu misalnya tahu ini TB, ya mau nggak mau pakai N95, ya. Nah ini bundles, ya. Ada karena
ISK, ya, infeksi daerah operasi, pemasangan, ya, aliran darah atau prebitis, ya, dan perawatan luka, ya, segala macam. Terdapat bukti pelaksanaan surveillance, ya Bapak Ibu harus mengukur ya, dari misalnya Bapak Ibu di ruang rawat, misalnya dia masang kateter dari 10 pasien atau berapa pasien yang pakai kateter, kira-kira timbul ISK itu berapa banyak? Nah, itu namanya surveillance. Bapak Ibu dari orang yang operasi, yang ke IGD, bedah minor, berapa yang balik komplain karena ada infeksi? Nah, itu Bapak Ibu harus hitung. Ya. Kalau misalnya dia poli gigi, dari kita bisa cabut gigi, ya, kegiatan ekstraksi gigi, berapa yang ada balik dengan akses gigi? Nah, itu harus dihitung. Gitu. Ya. Masang infus yang prebitis berapa lama, atau yang ada infeksi akibat pemasangan itu berapa banyak? Itu harus dihitung per bulannya. Ya. Itu surveillance. Nah, ini contohnya nanti dibikin, ya, lalu dibuat laporan. Nanti Bapak Ibu lihat berapa banyak hasil dari surveillance-nya. Ya. Kalau yang Bapak Ibu pakai alat, ya, itu hitungannya per mil. Ya. Kalau yang tindakan itu biasanya persen. Ya. Infeksi akibat operasi itu persen. Ya. Kateter itu pakai per mil. Ya, seperti itu. Terdapat bukti pelaksanaan pemakaian antimikroba yang bijak, yang tadi ada empiris, ada definitif, ada profilaksis, ya. Nah, ini meningkatkan pemahaman tata penanganan penggunaan antibiotik yang bijak, ya. Jadi untuk menggunakan antibiotik itu harus disesuaikan dengan penyakitnya, ya. Jangan asal tembak-tembak, ya. Seperti itu. Meningkatkan peran pemangku pendidikan di bidang penanganan penyakit infeksi, ya. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi laboratorium, meningkatkan pelayanan farmasi dalam membantu penggunaan antibiotik, ya. Jadi harus dilihat tuh antibiotik mana saja yang gampang dipakai atau yang kalau bisa jangan dipakai, yang restricted, ya. Kalaupun memang harus dipakai, harus ada bukti alasan yang jelas kenapa itu harus dipakai. Nah, terus ada bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait PPI, ya. Misalnya ada satu orang, kan di sini enak ya, ibunya ini PCN, ya. Kumpulin aja semua, suruh latih, bikin in-house training, bikin undangan, bikin absensi, bikin aturan, ya. Jadi nomor ini selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang PPI? Kalau belum ikut pelatihan pusing. Beres. Saya juga dulu begitu. Kalau waktu belum ikut pelatihan nggak ngerti, tapi kalau udah ikut pelatihan, oh ini tuh maksudnya. Nggak sulit kok PPI itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bu. Terima kasih Bapak. Kan karena menyangkut dengan pelaksanaan PPI ya Pak. Pertanyaan saya, ketika kita tidak punya kamar operasi, kita tidak melakukan, yang sudah saya follow up ya Pak,